Selamat pagi Ibu Maya. Selamat pagi, Bros. Bagaimana kabar Ibu Maya hari ini? Aduh, puji Tuhan. Baik, Bros. Ya, puji syukur Ibu Maya ya. Mohon maaf Ibu Maya, mungkin saya mengganggu waktu Ibu Maya. Seperti perbincangan kita kemarin, saya akan melakukan supervisi akademik kepada Ibu Maya. Tapi sebelumnya saya mau memaparkan bahwa sebelum kita ada dalam kegiatan observasi di kelas, ada 3 tahapan yang nanti kita lalui, yaitu pasca pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Mungkin harapan Ibu Maya dari perbincangan kita di hari ini. Iya, saya harap saya lebih siap lagi, Bros, dalam persiapan-persiapan yang akan saya sampaikan nanti, terutama tahap-tahap yang akan saya lalui, pra-observasi, observasi, dan pelaksanaannya itu pasca observasi. Iya, ya baik. Yang diharapkan Ibu Maya yaitu Ibu Maya lebih siap dalam pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, dan mungkin Ibu Maya lebih paham lagi ya dengan semua persiapan dalam kegiatan observasi nanti. Akan segala sesuatu yang akan saya sampaikan nanti kepada anak-anak, semoga apa yang sudah saya siapkan ini menjadi bekal bagi anak-anak nantinya dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Oke, baik Ibu Maya. Kira-kira kapan pelaksanaan observasi atau pembelajaran yang Ibu Maya siapkan? Baik Ibu Ros, kebetulan nanti di hari Senin saya ada jam di kelas 6. Pada jam pertama hingga jam keempat itu biasanya saya akan mengajar. Iya, baik Ibu Maya. Jadi Ibu Maya sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada kelas 4 ya Ibu Maya ya, terkait dengan pembelajaran agama ya. Nah, mungkin dari proses pembelajaran nanti tujuan pembelajarannya apa Ibu Maya? Iya, kebetulan Ibu Ros, saya mempersiapkan itu semua. Dalam hal ini materi yang akan saya ajarkan itu kan untuk bagaimana pelayanan di dalam masyarakat. Jadi yang sudah saya siapkan tentunya harus ada penunjang yang memperkuat saya untuk anak-anak dapat pahami. Misalnya segala persiapan di kelas, fokusnya harus ada, kemudian bagaimana anak-anak harus sudah siap, karena tanpa ada komunikasi timbal balik dari anak-anak, pasti dia tidak akan berjalan dan anak-anak tidak akan pahami apa yang saya ajarkan. Iya, itu terkait persiapan media ya Ibu Maya ya. Iya. Ya, mungkin Ibu Maya bisa menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan Ibu Maya capai. Iya, ada tujuan yang akan saya capai. Yang pasti itu kita harus mengetahui dulu apa itu masyarakat. Jadi yang pertama itu menjelaskan itu apa itu masyarakat. Masyarakat itu yang bagaimana? Itu yang pertama. Alasan melayani masyarakat. Kenapa kita harus melayani masyarakat? Kemudian yang ketiga itu menyebutkan macam-macam bentuk pelayanan dalam masyarakat. Bagaimana kita melayani, apa itu pelayanan, bagaimana kita melayani masyarakat, itu harus ada. Kemudian yang keempat itu melakukan pelayanan di masyarakat. Kita bikin pelayanan apa saja di dalam masyarakat. Itu tujuan supaya anak-anak dapat pahami. Baik Ibu Maya. Nah, untuk
untuk persiapan pembelajaran nanti memang tadi Ibu Maya telah sampaikan, tapi saya mencoba lagi untuk bagaimana kita menggali Ibu Maya. Yang pasti ya Ibu Maya sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait materi. Kira-kira apa saja yang telah Ibu Maya siapkan? Iya, baik Ibu Ros. Yang pasti yang pertama itu kesiapan RPP ya, kesiapan RPP. Kemudian PPT-nya itu harus ada. Lalu LKPD itu lembaran kerja siswa harus ada supaya anak-anak bisa tahu. Kemudian yang tadi saya bilang itu media pembelajaran dan penunjang pelajaran lainnya yang mungkin nanti saya akan lengkapi lagi supaya di akhir pelajaran kita bisa mengevaluasi apa yang kita ajarkan. Apakah anak-anak sudah mengerti apa yang saya ajarkan? Itu ditutup dengan evaluasi. Iya, jadi ya, pada dasarnya Ibu Maya pasti sudah menyiapkan RPP, PPT, LKPD, bahan evaluasi dan juga media-media penunjang lainnya Ibu Maya. Baik sekali Ibu Maya. Baik, apa sebabnya sehingga Ibu Maya fokus pada materi tersebut? Apa sebabnya? Iya, pertama-tama Ibu, bagaimana anak-anak sudah siap dalam belajar apa belum? Kemudian saya melihat kemampuan anak yang kadang-kadang kan kita tahu tidak semua anak itu sama. Ada anak-anak yang mereka langsung tangkap kita punya pelajaran, tetapi ada anak-anak yang tunggu dulu, dengar baik-baik dulu, baru mereka bisa pahami. Tapi ada juga anak-anak yang kita ajar satu kali saja, mereka langsung bisa untuk memahami apa yang kita ajarkan. Kemudian dengan pelajaran ini kita bisa menanamkan iman kepada mereka, iman untuk bagaimana mereka bisa ada di tengah-tengah masyarakat itu. Karena kita tahu kan masyarakat itu kan manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, atau makhluk sosial tuh terus. Jadi bagaimana mereka bisa untuk berbelas kasih dengan orang lain, itu paling utama. Iya, benar Ibu Maya. Nah, terkait semua apa yang telah Ibu Maya paparkan, kira-kira Ibu Maya strategi apa yang Ibu Maya gunakan untuk memperlancar proses pembelajaran nanti? Iya, baik Ibu Ros. Yang strategi yang saya sudah siapkan untuk mereka, saya harus tahu kesiapan anak dulu dalam memahami apa yang saya paparkan nanti. Kemudian ada soal-soal yang akan saya sampaikan kepada mereka. Saya berusaha untuk nantinya di kelas itu kita mengelompokkan anak-anak dalam kelompok-kelompok belajar, tapi di kelompok belajar itu kita tidak bisa untuk mencari anak-anak yang cepat tangkap di satu kelompok, anak yang lambat, dan tidak. Kita berbaur ya, kita atur di kelompok itu anak-anak yang cepat, sedang, dan lambat itu kita berbaur mereka di dalam kelompok-kelompok kecil, supaya soal-soal yang akan saya sampaikan kepada mereka dapat bekerja sama. Yang cepat tangkap dia bisa kita bilang tutor sebaya ya itu. Nah, kita bikin tutor sebaya supaya anak-anak yang cepat dan anak-anak yang lambat mereka bisa cepat untuk
menerima apa yang saya sampaikan di kelompok-kelompok tersebut. Kemudian soal-soal yang sulit, kadang-kadang kan anak-anak ngalamin, aduh soal itu sangat sulit. Padahal kalau belajar secara bersama-sama di dalam kelompok, mereka dapat yang lain, menguatkan yang lain, maka mereka dapat berhasil secara bersama-sama. Itu Ibu Ros. Baik Ibu Maya, jadi yang saya tangkap dalam percakapan ini yaitu Ibu Maya telah mempersiapkan dengan matangnya. Makanya strategi yang Ibu Maya gunakan itu sangat relevan. Berikutnya LKPD-nya disiapkan sesuai kesiapan belajar anak, sesuai kemampuan anak itu sendiri. Nah itu kalau kita kenal itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kira-kira dalam pembelajaran ada bantuan nanti yang Ibu Maya akan berikan kepada siswa. Kalau tidak salah tadi saya tangkap, nah itu kita namakan pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk proses. Yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi konten. Just di kelas Ibu Maya mungkin memerlukan bantuan. Kira-kira bantuan dari siapa Ibu Maya? Iya, baik. Kita memang perlu bantuan, misalnya atau saya panggil teman lain, teman yang laki-laki untuk angkat anak, memahami anak-anak, itu yang sangat kita lakukan di sekolah. Iya, baik sekali. Yang pasti kita saling membantu Ibu Maya ya. Lalu kita menjaga emosi, kita melihat bagaimana anak-anak itu antusias ya kepada pembelajaran yang akan kita lakukan. Mungkin ya dari semua persiapan itu sudah baik. Nah yang kemudian ini area yang ingin Ibu Maya kembangkan itu apa? Area yang Ibu Maya ingin kembangkan dalam proses pembelajaran. Memang salah satu tadi Ibu Maya sudah sebutkan, mungkin ada yang lain begitu. Area yang akan saya kembangkan itu mungkin kalau kita sudah belajar bersama-sama dengan anak-anak tentang materi ini, pasti anak-anak akan dapat mempersiapkan segala sesuatu, bersosialisasi dengan masyarakat itu dengan baik. Karena kalau ada nanti kita lihat itu di materi itu ada tokoh-tokoh yang sangat penting dalam pelayanan dalam masyarakat. Nanti Bu Ros bisa lihat itu ada, misalnya saya kasih contoh, misalnya ada Santa Teresa. Pasti semua orang tahu Santa Teresa itu adalah ibu dari semua orang miskin. Nah, itu dia melayani dengan sepenuh hati. Ada Bapak Vincent, itu juga melayani dengan sepenuh hati. Tidak ada beban. Nah, supaya dengan contoh-contoh itu, dengan pengalaman mereka dalam belajar ini, mereka dapat untuk sama-sama bisa membantu orang lain. Iya. Mereka berpikir bahwa bukan hanya kita sekarang yang hidupnya senang, apa-apa selalu disiapkan oleh orang tua. Nah, itu kan pasti mereka ya di luar sana, di lain tempat itu banyak sekali orang-orang yang membutuhkan kita. Nah, juga ya kita bisa bilang buat anak-anak nanti, kamu harus siap dengan apa? Kamu harus belajar dengan tekun. Kalau kamu belajar dengan tekun, pasti kan kamu dapat mencapai cita-citamu. Nah, cita-citamu itu kamu dapat melayani masyarakat. Melayani masyarakat jangan
memandang orang. Maya, ada strategi apa yang Ibu Maya terapkan dalam kegiatan pembelajaran ini? Strategi yang akan saya lakukan kepada anak-anak yang pasti, yang pertama itu kita harus membuat metode ceramah Iya, dulu. betul. Metode ceramah. Setelah ceramah, yang tadi ada diskusi dalam kelompok-kelompok. Kemudian ada tanya jawab. Metode tanya jawab itu sangat penting. Jadi ceramah, diskusi, dan tanya jawab di dalam proses pembelajaran itu penting supaya anak-anak dapat lebih memahami apa yang kita ajarkan. Begitu. Iya. Terima kasih Bu Maya. Setelah percakapan ini kita mungkin ada di dalam kegiatan observasi yang mungkin ada Ibu Maya. Maksudnya dalam kegiatan persiapan observasi mungkin ada yang Ibu Maya mau sampaikan untuk saya. Setelah observasi ini tadi saya bilang itu saya akan minta masukan-masukan dari Ibu Ros, mulai dari apa yang saya siapkan itu. Mungkin ada masukan-masukan di dalam satu pembelajaran, pastikan tadi saya bilang tidak akan dapat sempurna kalau tidak ada orang yang menilai kita. Makanya saya minta supaya setelah saya proses pembelajaran ini, Ibu Ros dapat memberi masukan-masukan supaya lain kali saya dapat memperbaiki. Kalau jika saya mengajar materi yang sama, saya dapat memperbaiki apa yang kurang. Baik sekali Bu Maya. Mungkin tidak ada lagi ya Bu Maya ya? Terkait saya akan ke dinas, jadi mungkin percakapan kita sampai di sini. Saya berdoa mendukung persiapan Ibu Maya nanti ke depan. Hari Seninnya Ibu Maya ya, kita lakukan. Oke, baik Ibu Maya. Demikian perbincangan kita. Terima kasih Ibu Maya. Sama-sama Ibu Ros. Sesuai pembicaraan kita kemarin sebelum observasi ini ya, kita sekarang ada pada tahap ketiga, yaitu pasca observasi. Kita akan berbincang-bincang ya Bu Maya ya, terkait proses kegiatan pembelajaran di hari Senin kemarin. Ya, setelah melakukan observasi di kelas 6 dengan materi tentang melayani masyarakat, begitu ya Bu Maya ya. Kira-kira apa keresahan ini? Puji syukur Bos, saya merasa tenang karena yang pasti kalau kita mau di supervisi pasti saya deg-degan ya, tapi semuanya dapat berjalan dengan lancar dan kita sudah selesai dengan proses belajar mengajar. Iya, baik sekali. Pasti ya, kalau mau di supervisi memang perasaan deg-degan, tapi Ibu Maya kita bersyukur sama-sama semua proses dapat berjalan dengan lancar. Terkait pembelajaran tersebut mungkin ada harapan-harapan dari perbincangan kita ini pasca observasi hari ini Ibu Maya. Kira-kira apa harapan Ibu Maya setelah proses pembelajaran kemarin? Ya, terus yang pasti saya ingin kalau dalam proses pembelajaran pasti kita dapat menyaring mungkin
apa yang harus saya tambahkan waktu pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan dan bos yang ada menilai saya. Kemudian pasti saya sudah mempersiapkan segala sesuatu, yaitu pasti perangkat, kemudian saya sudah memakai PowerPoint, ada lembaran LKPD, dan semuanya itu pasti ada, mungkin ada nasihat-nasihat atau tambahan-tambahan untuk saya untuk meningkatkan lagi proses belajar saya. Dia jadi kesannya Ibu Maya mau memperbaiki dalam pembicaraan kita, mungkin melihat ada kekurangan depan pasti Ibu Maya memperbaiki ya. Kemudian pada pembelajaran berikut misalnya Ibu Maya tindakan-tindakan nyata yang belum tersalur itu, kira-kira kendala-kendala dalam pembelajaran kemarin itu dampaknya pada anak-anak dalam misalnya dalam proses, tapi ada hal yang belum bisa dilakukan. Ya, untuk kedepannya sebenarnya untuk pembelajaran ini saya lebih senang kalau anak-anak langsung terjun langsung dalam proses pelayanan masyarakat. Misalnya kita bisa mengunjungi panti-panti jompo, kemudian mungkin kita bisa juga mengunjungi rumah-rumah yatim-piatu. Baru sebentar ada panti jompo. Nah, dengan demikian anak-anak nyata melihat bahwa proses pembelajaran itu dia berkaitan dengan apa yang kita praktekkan. Itu Ibu Ros nantinya ke depan. Jadi yang ini dari Ibu Maya adalah tindakan nyata mengunjungi tempat-tempat jompo ya, ada yayasan-yayasan ini yang saya tangkap. Kemudian selanjutnya Ibu Maya, kira-kira menurut Ibu Maya tujuan pembelajaran sudah tercapai? Tujuan yang setelah saya programkan itu sebenarnya sudah dapat tercapai. Anak-anak sudah tahu apa itu masyarakat, apa itu bagaimana mereka menolong orang seperti tokoh-tokoh yang saya tampilkan dalam pembelajaran ini. Kemudian kita dapat lagi untuk melihat mungkin siswa sudah bisa untuk itu sudah sampai di evaluasi tanya jawab yang kemarin kita lakukan itu semua dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi tujuan pembelajaran itu dengan adanya evaluasi kemudian sampai ke depan mungkin ada tindakan-tindakan apa yang Ibu Maya lakukan mungkin untuk mengembangkan pembelajaran ke depan, misalnya apa yang Ibu Maya bisa misalnya kan sekarang ini kan pasti ada workshop tentang bagaimana kita melayani masyarakat. Mungkin ke depannya saya bisa mengikutinya. Kemudian berkecimpung dengan yayasan-yayasan di dalam masyarakat supaya kita dapat melihat tindakan nyatanya, dan kita juga bisa melibatkan sekolah dalam hal ini yang tadi saya bilang tindakan nyata. Anak-anak bisa untuk kita libatkan supaya mereka dapat melihat, jangan hanya kita hanya ada di dalam kelas, tapi kita dapat melakukannya dengan baik. Itu mungkin dari saya.
kebetulan mereka mengunjungi saya dengan sendirinya kita dapat melihat persiapan-persiapan apa saja yang akan dicapai untuk sebelum kita ke yayasan-yayasan tersebut untuk membantu masyarakat dan tempat kerja. Oke, baik Bu Maya. Dalam perbincangan ini Bu Maya sudah sampaikan semuanya. Mungkin ada yang lain yang Bu Maya mau sampaikan. Mungkin cukup Bros, mungkin gitu saja ya. Yang bisa saya lihat dari tindakan nyata itu, dari anak-anak langsung tahu apa yang harus mereka lakukan. Baik Bu Maya, saya doakan kembali mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat membawa dampak yang baik bagi Ibu Maya maupun teman-teman yang lain, serta dapat meningkatkan kompetensi Ibu Maya dan terlebih lagi dapat lebih menguasai emosi dalam menunggu murid-murid. Mungkin begitu Ibu Maya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama, atas waktunya. Semoga ke depan kita menjadi